Ada satu kutipan yang begitu kuat maknanya. Saya tidak memaksa mereka untuk tumbuh. Saya hanya menyingkirkan apa saja yang menghalangi mereka untuk tumbuh. Kalimat ini datang dari sebuah cerita tentang seorang lelaki tua di desa kecil di kaki pegunungan. Dia dikenal sebagai penjaga kebun terbaik. Setiap pagi, dia datang hanya membawa cangkul, air, dan sepasang tangan yang penuh kesabaran. Orang-orang di desa selalu heran melihat cara kerjanya. Dia tidak pernah menorik-nerik batang tanaman supaya cepat tinggi. Dia tidak pernah memaksa kuncup bunga agar segera mekar. Dia juga tidak pernah berteriak pada benih agar cepat bertunas. Yang dia lakukan sebenarnya sangat sederhana. Dia hanya menyingkirkan penghalang. Dia mencabut rumput liar yang mencuri nutrisi. Dia membersihkan beta-beta kecil yang menghalangi jalan akar. Dia menggemburkan tanah yang mengeras agar air bisa meresap sempurna. Dia memastikan setiap tanaman mendapat cukup sinar matahari. Setelah itu, dia hanya menunggu dan hasilnya ajaib. Kebunnya selalu tumbuh jauh lebih subur, lebih hijau, dan lebih lebat daripada kebun siapapun di desa itu. Suatu hari, seorang pemuda yang penasaran datang menghampirinya. Dia bertanya, "Pak, bagaimana caranya membuat tanaman bisa tumbuh secepat dan sesubur itu?" Lelaki tua itu tersenyum dengan bijak, lalu berkata pelan, "Aku tidak membuat mereka tumbuh. Aku hanya menghilangkan hal-hal yang membuat mereka tidak bisa tumbuh." Pemuda itu terdiam, mencoba mencerna kalimat sederhana namun mendalam itu. Dan saat itulah dia sadar. Kalimat itu bukan hanya tentang tanaman, tapi juga tentang kita, tentang manusia. Seringkali kita berpikir untuk bisa berubah, kita harus memaksa diri. Kita paksa diri kita untuk jadi lebih kuat, lebih pintar, lebih berhasil, bahkan lebih sempurna. Kita sering memarahi diri sendiri karena merasa belum sehebat orang lain. Kita mencaci diri sendiri karena belum juga sampai pada tujuan yang kita inginkan. Kita memaksa hati yang terluka untuk cepat sembuh. Kita memaksa mimpi yang besar agar cepat terwujud. Kita terus mendorong sampai kita kelelahan. Padahal, seringkali yang menghalangi pertumbuhan kita itu bukanlah karena kita lemah atau tidak mampu, tapi karena kita terhalang. Terhalang oleh apa? Terhalang oleh rasa takut yang melumpuhkan. Terhalang oleh trauma masa lalu yang belum terselesaikan. Terhalang oleh lingkungan yang terus-menerus meremehkan kita. Terhalang oleh kebiasaan buruk yang kita pelihara. Terhalang oleh pikiran-pikiran negatif yang kita biarkan berputar di kepala. Dan yang paling parah, terhalang oleh keyakinan yang kita tanam sendiri bahwa kita tidak mampu. Sebenarnya, akar kita kuat. Benih potensi di dalam diri kita itu hidup dan siap bertumbuh. Tapi, benih itu tertutup oleh batu-batu penghalang tadi. Coba bayangkan sebuah kisah. Ada seorang anak yang sejak kecil selalu dibilang bodoh oleh orang-orang di sekitarnya. Setiap kali dia mencoba berbicara atau mengutarakan pendapat, orang-orang menertawakannya. Setiap kali dia membuat kesalahan, dia langsung dihakimi. Apa yang terjadi? Lama-kelamaan, anak itu berhenti mencoba. Dia memilih diam. Orang-orang di sekitarnya pun menyimpulkan, lihat kan, dia memang tidak punya bakat apa-apa. Padahal, masalahnya bukan karena dia tidak berbakat. Masalahnya adalah dia hidup di tanah yang penuh dengan ejekan dan cemoohan. Benihnya tidak bisa tumbuh di tanah yang beracun. Tapi lihat apa yang terjadi ketika dia pindah ke tempat baru, tempat yang memberinya dukungan, tempat di mana orang tidak menertawakan kesalahannya, tempat di mana usahanya dihargai, sekecil apapun itu. Perlahan tapi pasti, dia mulai berani berbicara lagi. Perlahan dia mulai mau belajar hal-hal baru. Dan perlahan,
dia mulai percaya pada dirinya sendiri. Tidak ada yang memaksa dia menjadi pintar. Dia hanya dibebaskan dari rasa takut yang selama ini membelenggunya. Dan ketika rasa takut itu hilang, dia pun tumbuh dengan sendirinya. Begitu juga dengan kita. Bukan karena kita malas, makanya kita tidak maju. Kadang itu karena kita dikelilingi oleh orang-orang yang terus membuat kita ragu pada kemampuan kita sendiri. Bukan karena kita bodoh, makanya kita tidak berkembang. Kadang itu karena kita terlalu sering diberi label gagal sampai kita mempercayainya. Bukan karena kita tidak mampu. Kadang itu karena kita hidup di lingkungan yang terus-menerus mengatakan bahwa kita tidak akan pernah bisa. Maka, tugas pertama kita untuk bertumbuh bukanlah dengan memaksa diri menjadi hebat secara instan. Tugas pertama kita adalah membersihkan penghalang-penghalang itu. Sama seperti si tukang kebun tadi. Mari kita identifikasi penghalang-penghalang utama dalam hidup kita. Penghalang pertama adalah takut gagal. Rasa takut ini adalah batu yang paling besar dan paling berat. Takut gagal membuat kita tidak mau mencoba. Tidak mencoba membuat kita tidak pernah belajar. Dan tidak belajar sudah pasti membuat kita tidak akan pernah tumbuh. Padahal kegagalan itu ibarat hujan dalam proses pertumbuhan. Mungkin rasanya tidak nyaman, tapi hujan tidak pernah membunuh benih. Sebaliknya, hujan justru membuat tanah menjadi lebih subur, siap untuk pertumbuhan berikutnya. Penghalang kedua adalah suara-suara negatif. Ini bisa datang dari mana saja, dari suara orang lain yang meremehkanmu, dari suara masa lalu yang menyakitkan dan masih terngiang-ngiang, atau bahkan dari suara di dalam kepalamu sendiri yang terus berbisik. Kamu tidak bisa, kamu tidak cukup baik. Menyerah saja. Jika kamu tidak menyingkirkan suara-suara ini, mereka akan menjadi seperti gulma. Perlahan-lahan, mereka akan mencuri semua nutrisi dan harapan dari mimpi-mimpimu sampai mimpi itu layu dan mati. Penghalang ketiga adalah kebiasaan buruk. Misalnya, kebiasaan menunda-nunda pekerjaan, kebiasaan menyalahkan orang lain atau keadaan atas apa yang terjadi, atau kebiasaan menyerah terlalu cepat saat menghadapi kesulitan pertama. Bukan berarti kamu tidak punya potensi, sama sekali bukan. Tapi potensimu itu terkubur di bawah tumpukan kebiasaan buruk itu. Kamu harus menggalinya keluar. Lihatlah para profesional di bidangnya. Seorang pelatih hebat tidak menarik badan atletnya agar posturnya menjadi lebih tinggi. Dia melatih postur atlet itu agar tidak membungkuk, sehingga potensi tingginya bisa keluar secara alami. Seorang guru sejati tidak memaksa muridnya menjadi pintar dengan cara mencekokinya dengan informasi. Dia menghilangkan rasa takut salah pada muridnya, sehingga si murid berani bertanya, mencoba, dan belajar. Seorang orang tua yang bijak tidak memaksa anaknya harus sukses. Dia menghilangkan tekanan yang tidak perlu, yang justru bisa mematikan rasa percaya diri sang anak. Mereka semua tidak menciptakan pertumbuhan. Mereka hanya membuka jalan bagi pertumbuhan. Karena pada dasarnya, tumbuh adalah sifat alami setiap manusia. Sama seperti benih yang secara alami ingin menjadi pohon. Sama seperti bayi yang secara alami ingin bisa berjalan. Dan sama seperti hati yang terluka, yang secara alami ingin sembuh dan menjadi kuat kembali. Mungkin hari ini kamu sedang merasa terjebak, merasa tidak berkembang, merasa jalan di tempat dan tidak maju-maju. Sebelum kamu bertanya pada diri sendiri, apalagi yang harus aku paksa dari diriku? Coba ganti pertanyaannya menjadi, penghalang apa yang harus aku singkirkan dari hidupku? Apakah itu rasa takut yang selama ini menahanmu? Apakah itu orang-orang di sekitarmu yang terus merendahkan dan membuatmu kecil? Apakah itu kebiasaan malas yang selalu kamu turuti?
Atau mungkin pikiran bahwa kamu tidak layak untuk mendapatkan hal-hal baik dalam hidup karena mungkin kamu tidak perlu menjadi orang yang baru sama sekali. Kamu hanya perlu membebaskan dirimu yang sejati dari hal-hal yang selama ini mengikat dan membelenggumu. Sebuah pohon tidak perlu diajari bagaimana cara tumbuh menjadi tinggi dan kuat. Dia hanya perlu 4 hal: tanah yang gembur, air yang cukup, cahaya matahari yang masuk, dan gulma yang disingkirkan. Begitu juga dengan manusia, kamu tidak perlu dipaksa untuk menjadi hebat. Kamu hanya perlu memberikan dirimu sendiri apa yang kamu butuhkan. Kamu perlu lingkungan yang sehat dan mendukung. Kamu perlu pikiran yang bersih dari racun-racun negatif. Kamu perlu keberanian untuk mencoba hal baru, walau mungkin akan gagal. Dan yang terpenting, kamu perlu menjaga jarak dari hal-hal yang meracuni jiwamu. Disitulah makna sesungguhnya dari kalimat di awal tadi, hidup. Saya tidak memaksa mereka untuk tumbuh. Saya hanya menyingkirkan apa saja yang menghalangi mereka untuk tumbuh. Karena pertumbuhan sejati bukanlah hasil dari paksaan. Pertumbuhan adalah hasil dari kebebasan. Jadi, ingatlah ini. Alasan kamu gagal mungkin bukan karena kamu belum hebat. Kadang itu hanya karena kamu belum bebas. Bebas dari rasa takutmu, bebas dari label-label negatif masa lalu. Bebas dari suara-suara sumbang yang meremehkanmu. Dan bebas dari kebiasaan-kebiasaan yang merusak dirimu sendiri. Maka, jika hari ini kamu benar-benar ingin berubah, jangan mulai dengan memukul dan menyalahkan dirimu sendiri. Mulailah dengan langkah kecil yang penuh kasih sayang pada dirimu. Mulailah dengan menyingkirkan satu penghalang kecil. Kurangi satu kebiasaan buruk, sekecil apapun itu. Jauhi satu suara negatif yang sering kamu dengar. Lepaskan satu ketakutan lama yang sudah tidak lagi relevan. Lakukan itu secara konsisten dan lihatlah bagaimana perlahan-lahan dirimu yang sesungguhnya, yang penuh potensi itu mulai tumbuh dengan sendirinya tanpa perlu dipaksa. Karena kamu bukanlah benih yang mati. Kamu adalah benih hidup yang hanya sedang tertutup oleh batu. Dan tugas terbesarmu dalam hidup ini bukanlah mengubah benih itu. Tugasmu adalah menyingkirkan batu-batu itu satu persatu. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk konten inspiratif lainnya.